kawan-kawan peserta Sekolah Sosial Forestry, saya Dia Suradirja. Saat ini saya sebagai senior advisor di Yayasan Kahati. Dan kali ini saya akan menyampaikan pada sesi bagaimana sejarah kebijakan sosial forestry. Ini hal yang menarik karena kalau belajar sosial forestry, kawan-kawan juga harus melihat bagaimana sejarahnya. Kita akan mulai sejak Kongres Kehutanan Dunia tahun 78 di Jakarta. Ini tuntutan terhadap perubahan paradigma saat itu, bagaimana kembali pengelolaan hutan ini harus memberikan peluang jadi hutan untuk rakyat. Dan pemerintah Indonesia tahun 78 meresponnya pada tahun 1991. Melalui namanya program HPH Bina Desa Hutan. Pada saat itu, sejak tahun 70-an, semua kawasan hutan di Indonesia kan dibagi habis menjadi konsesi-konsesi yang dikelola oleh perusahaan. Sehingga program HPH Bina Desa Hutan ini cukup menarik karena bagaimana HPH harus memberi ruang kepada rakyat, masyarakat di dalam dan sekitar hutan untuk bersama-sama mengelola hutan melalui program HPH Bina Desa. Tidak mudah memasukkan instrumen bisnis eksploitasi kepada beban membina masyarakat. Ini hal yang tidak mudah, dan apalagi semua HPH waktu itu diwajibkan membuat sebuah namanya studi diagnostik, mendiagnosa masyarakat di kawasan hutannya untuk menyiapkan sebuah perencanaan program yang cukup besar karena dibuat sebuah kewajiban bagi HPH. Bagi HPH pada saat itu hal yang tidak mudah untuk memiliki program HPH Bina Desa Hutan di seluruh kawasannya, yang pada saat itu harus diawali dengan studi diagnostik, sebuah studi yang harus memetakan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan, mulai sosial ekonomi dan juga semua budayanya, menjadi sebuah perencanaan dalam pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan. Bagi HPH ini sebuah hal yang beban karena apa? Karena ini mereka harus menyediakan pegawai atau staf non kehutanan, mereka harus menyediakan anggaran, dan mereka harus juga menyiapkan pendamping di setiap desa binaan. Nah, ini hal yang tidak mudah, lalu akhirnya dievaluasi. Pada saat itu dievaluasi bagaimana penyelenggaraan studi diagnostik dan juga HPH Bina Desa. Hasil evaluasi ini memperlihatkan bahwa umumnya pelaksanaan kurang mengantisipasi kondisi real masyarakat. Studi diagnostik juga tidak terselenggara dengan baik, sehingga HPH Bina Desa Hutan ini dianggap gagal. HPH Bina Desa sebagai instrumen di manajemen hutan HPH menimbulkan banyak konflik. Konflik ini konflik antara HPH dengan masyarakat, terutama dengan desa, juga antar masyarakat. Jadi antara masyarakat yang ada di dalam kawasan, masyarakat yang menjadi prioritas HPH, dengan masyarakat yang ada di dalam, ada di sekitar hutan yang merasa tidak mendapat akses dibina. Sehingga konflik ini berkepanjangan. Nah, pemerintah akhirnya memikirkan satu alternatif. Bagaimana memberi ruang kelola ke rakyat ini di luar kawasan konsesi. Dicari kawasan-kawasan yang bebas dari pengelolaan pihak ketiga. Nah, inilah mulai. Jadi pada tahun 1995 mulai dengan kebijakan memberi ruang bagaimana masyarakat boleh mengelola kawasan hutan negara dalam bentuk hutan kemasyarakatan. Dorongan perubahan ini sangat luar biasa, dan 2 tahun kemudian ditetapkan lebih kuat lagi dengan kebijakan nomor 677 bahwa lembaga koperasi dia boleh menerima izin dalam bentuk hak pengusahaan hutan kemasyarakatan. Ini dorongan yang luar biasa. Banyak kawan-kawan civil society, NGO saat itu mendorong cukup bagus karena ini betul-betul memberi hak kelola di luar konsesi yang ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Dan melihat perkembangan ini dengan
perubahan Undang-Undang Kehutanan, Nomor 41 tahun 99, ini semakin mengangkat bagaimana hutan kemasyarakatan ini menjadi satu wilayah, satu arena tempat semua pihak melihat kepentingan-kepentingan dalam ruang kelola rakyat. Perubahan kembali, menarik sekali. Perubahan kebijakan kembali 2 tahun kemudian. Jadi 2001, ini karena situasi pada saat itu ada undang-undang tentang desentralisasi pemerintahan daerah, ini berubah lagi. Yang menarik adalah pemerintah daerah itu dilibatkan. UPT-UPT di Departemen Kehutanan di daerah ini dilibatkan. Jadi pada saat itu perubahan kebijakan sebetulnya mengikuti perkembangan. Jadi pemerintah daerah pada saat itu mulai juga dilibatkan, dan juga pada saat itu eselon 1 di tingkat kementerian adalah yang mengurusi urusan kehutanan HKM ini. Dan pada saat itu juga terjadi proses sebetulnya komunikasi antara daerah dengan pusat, di mana pemerintah daerah diwajibkan memberikan usulan pencadangan areal HKM. Jadi saya ingat pada tahun 2007 targetnya adalah 2,5 juta untuk hutan kemasyarakatan. 2,5 juta hektar ini disiapkan oleh pemerintah daerah. Semua daerah diminta menyiapkan mana areal-areal yang akan di HKM-kan pada waktu itu. Dan saya ingat verifikasi dilakukan oleh eselon 1 di Kementerian Kehutanan, dan ini berkembang, dan itu sebabnya tahun 2007 itu banyak sekali SK-SK izin HKM yang keluar sesuai dengan usulan dari daerah. Sebagai ruang kelola rakyat, ternyata ini cukup menarik bagi daerah maupun pemerintah, dan mulailah 2010 HKM ini masuk menjadi dipertegas dengan instrumen tata kelola hutan yang baik. Perubahan mendasar sekali tahun 2010 dengan Permen nomor 13. Perubahannya ini adalah tata cara penetapan areal hutan kemasyarakatan ini menempatkan pemerintah, jadi pemerintah pusat, jadi UPT maupun Dirjen RRPS dengan pemerintah daerah untuk menentukan area kerja dan memfasilitasi permohonan masyarakat. Bahkan waktu itu sempat ada ide harus ada des di setiap daerah, di mana permohonan itu harus direspon dengan cepat. Itu terjadi tahun 2010. Dengan berkembangnya situasi di lapangan, kembang lagi. HKM ini menjadi seperti konsesi kecil. Jadi waktu itu dengan desentralisasi pengolahan hutan waktu itu sampai ke kabupaten, ini konsesi hutan kemasyarakatan menjadi sangat menarik. 2014 terjadi lagi perubahan kebijakan. Jadi karena ada pembagian kewenangan dan juga tekanan untuk memberikan kepastian hukum pada hutan kemasyarakatan, yaitu memberikan kepastian untuk mendapat boleh melakukan penebangan, boleh melakukan satu eksploitasi dari kawasan hutan produksi. Tapi pada tahun 2014 juga HKM mendapat beban baru. Dia harus membeli peluang lapangan kerja ke masyarakat setempat. Dan dia juga harus dievaluasi untuk memperlihatkan bahwa HKM ini juga menjadi program penanggulangan kemiskinan. 2014 ini beban kepada HKM ini menjadi lebih besar. Pada saat mereka memohon untuk bisa mengeksploitasi kayu, beban mereka ditambah. Harus memberi peluang bagi lapangan kerja, harus membeli peluang pengentasan kemiskinan, dan juga harus menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lapangan. Proses ini tidak mudah karena pada saat itu KPH mulai berkembang di lapangan. Jadi kalau boleh dibilang ada bos baru lagi tuh di lapangan. Jadi kebijakannya harus masuk kepada wilayah KPH. Pada saat sebelumnya
dengan kebijakan tahun 2014 di mana Dinas Kehutanan mengurusi administrasi proses perizinan HKM, ada HPH lagi di mana semua perencanaan harus masuk di dalam KPH. Jadi ini yang menjadi sebuah, proses makin kompleksnya persoalan-persoalan yang ada di hutan kemasyarakatan. Masyarakat mulai semangat lagi karena mereka boleh menebang kayu yang ada di dalam kawasan hutan negara. Tapi bukan hal yang mudah karena kebijakan-kebijakan lain yang mengikutinya cukup rigid juga. Dia harus juga mengikuti satu kebijakan tata usaha kayu pada saat mau meminta izin penebangan kayu. Itu pun proses yang lain. Nah, sambil berjalan kebijakan berubah lagi. Tahun 2016 ada kebijakan yang diundangkan oleh pemerintah karena melihat HKM ini sebuah program yang luar biasa, menjadi program yang lebih besar, yaitu perhutanan sosial dengan dicanangkannya 12,7 juta hektar untuk perhutanan sosial. Apakah itu untuk HKM? Tidak, ada 4 skema lain yang mengikutinya. Jadi kalau kawan-kawan tahu perhutanan sosial itu ada 5 skema. Kalau tadi HKM itu adalah bentuk koperasi, kelompok masyarakat yang boleh mengelola hutan negara, ada hutan desa. Jadi ada komunitas desa yang boleh mengelola hutan negara dalam bentuk hutan desa. Lalu ada hutan adat masuk di sana. Ini perdebatan sampai sekarang belum selesai bagaimana mengalokasikannya untuk hutan adat. Lalu ada hutan tanaman rakyat. Jadi hutan tanaman rakyat itu seperti hutan tanaman industri tapi skala kecil. Ini juga masuk dalam kebijakan yang memperlihatkan bahwa ini ruang kelola rakyat, dan juga ada hutan kemitraan lingkungan. Jadi kawan-kawan pemegang konsesi boleh bermitra dengan masyarakat. Nah, ini masuk di dalam skema yang namanya perhutanan sosial. Jadi kebijakan perhutanan sosial ini kita belum selesai dengan satu ruang kelola dalam bentuk hutan kemasyarakatan. Kita memiliki 4 skema lain yang sekarang diurusi oleh negara. Terlihat 12,7 juta hektar. Ini bukan kawasan yang sedikit. Apa yang menjadi pembelajaran penting dari proses seperti ini? Kalau kawan-kawan tadi mendengarkan bagaimana runutan perubahan kebijakan yang begitu cepat, perubahan-perubahan kebijakan terkait dengan social forestry ini begitu cepat. Ini kalau dilihat itu disesuaikan dengan era atau kepemerintahan pada saat itu, dengan bagaimana gerakan pada saat itu. Jadi kalau melihat dinamikanya itu akan terlihat. Jadi sebuah kebijakan itu akan dipengaruhi oleh era politik pada saat itu, pada era kepemerintahan, dan juga bagaimana gerakan dari civil society sangat mempengaruhi kebijakan. Jadi kalau kawan-kawan menilai, oh itu ada era kebijakan hutan kemasyarakatan yang baik, 622, 677, kita akan lihat bagaimana gerakan civil society pada saat itu yang memberi tekanan yang luar biasa. Dan ke sini kawan-kawan juga bisa melihat bagaimana sebetulnya gerakan-gerakan yang ada di luar pemerintah itu akan mempengaruhi sebuah kebijakan. Kawan-kawan, apabila melihat tadi bagaimana dinamika perubahan kebijakan sejak tahun 1991 sampai sekarang, sebetulnya yang paling menjadi landasan dasar adalah dibukanya akses legal. Kepastian ruang kelola itu menjadi penting, menjaganya seperti apa. Nah, ini yang kalau bisa dilihat ini kalau kita melihat lagi mana ruangnya, ini PR-nya. Ruangnya ada di mana? Karena semua kalau kita melihat hutan di Indonesia itu sudah terbagi habis dengan konsesi. Ini mengisi celah yang mana? Alhamdulillah sekarang 4,6 juta sudah ada izinnya. Di samping masih PR sisanya yang mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan akses itu pada masyarakat. Dan PR yang lebih besar lagi adalah pasca mereka mendapat izin. Ini yang menjadi penting.
Karena beban kepada perhutanan sosial, beban tadi kalau kepada hutan masyarakat ini cukup tinggi, bahwa dia harus menyelesaikan semua persoalan masyarakat yang ada di sana, mulai persoalan ekonomi, lingkungan, sosial, konflik, bahkan tentang pengentasan kemiskinan, itu juga menjadi catatan yang masih menjadi, beban diberikan kepada masyarakat pemegang izin. Pasca pasca izin inilah mereka harus bisa mengusahakan bahwa apa yang mereka kelola harus menghasilkan, memberi manfaat kepada masyarakat setempat, bahkan memberi manfaat kepada negara karena kewajiban, dari mereka setelah mereka dapat izin, mereka melakukan pengelolaan dan mereka, harus membayar PSDH. Kita akan punya ruang diskusi lebih banyak nanti di dalam kelas. Apa sih tantangannya ke depan? Karena ini, adalah sesuatu yang sangat menarik karena ini adalah sebuah kebijakan yang diperlukan untuk memberi ruang hidup. Ruang kelola itu ada ruang hidup kepada masyarakat dan apa yang harus bisa, kita lakukan. Sampai ketemu di kelas berikutnya.